Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Dinoveta, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim. Video ini adalah aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Coaching untuk supervisi akademik bersifat kemitraan yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif untuk menemukan potensi diri coachi sehingga dapat mengembangkan kompetensinya secara mandiri dan berkelanjutan ke depannya dengan panduan coach. Perencanaan yang dilakukan pada tahap ini yaitu penentuan rekan guru yang akan diobservasi, kesepakatan hari kelas dan jam pelaksanaan observasi, dan penyiapan instrumen observasi. Guru yang diobservasi adalah Ibu Aris Oktaviani, mata pelajaran Bahasa Inggris Minat pada kelas 12 MIPA 3 dengan materi finite dan non-finite verb. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan janji kita ini, jadi hari ini kita melaksanakan dengan kelas Inggris, lalu sebagainya yang sudah menjadi hari ini kan sebelum kita masuk ke kelas, saya akan menanyakan beberapa hal terkait sama ya, ingin menanyakan pembelajaran hari ini materinya hari ini misalkan kita akan memberikan cost. Sekarang bagian intinya yaitu di bagian finite dan non-finite cost. materinya terkait dengan non-finite cost. Nanti ketika pembelajaran kelas kompetensi apa ya ini saya bantu untuk mengembangkan Mungkin di bagian evaluasi, karena kan evaluasi yang menggunakan. Nah, bagian mana yang kira-kira nanti ingin saya ambil? ada bagian kita mengatakan bagian ketika penguasaan kelas, kemudian bagian penugasan, evaluasi seperti yang saya sampaikan tadi, apakah tugas yang saya berikan itu sudah semua materi, kemudian mengakomodir semua kebutuhan siswa, adakah ada siswa Ini yang belum baru. Ini yang ingin saya amati dan kayaknya melihat penugasan terkait dengan evaluasi yang diberikan apakah belajar murid ya benar seperti pembelajaran kita itu pada sini apa ya memakan berpihak pada muridnya. Oke, dan bagaimana penilaian yang sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Kalau pengalaman pribadi, kadang-kadang kan evaluasi yang diberikan itu tidak mengakomodir semua. Kita kan kasih tugas cuma satu untuk semua siswa, tidak kepada dia maka atau lambat. Jadi saya biasanya satu tugas untuk semua. Sekarang ini saya coba itu membagi-bagi dan ini yang saya Siapa boleh bawa ini? ini ya sesuai dengan kebutuhan anak. Adanya variasi Penugasan. kalau sekarang istilahnya itu kan pembelajaran berdifferensiasi, jadi ada variasi, bisa jadi dalam hal prosesnya KBR kegiatan inti, bisa jadi dalam konten materi belajar, atau bisa jadi evaluasi pokoknya dalam bentuk produk ya variasi. Oke, nah terakhir Mem, harapan dari Mem sendiri dari observasi yang akan dilaksanakan pagi ini Ketika ada kunjungan kelas ini, saya berharap nanti bisa memberikan masukan kepada saya. Ya, kalau ada kekurangan nanti atau ada tambahan, saya kalau di sini bisa mudah-mudahan dengan kita ngobrol awal ini
sebuah mindset bahwa supervisi kelas itu adalah sebuah suasana kemitraan yang bukan mencari kesalahan, tapi membuat kelas kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu saja obrolan kita di awal sebelum kita nanti akan masuk ke kelas men untuk melihat bagaimana. Ya, demikian men, terima kasih, ketemu di kelas nanti ya. Assalamualaikum. Yes. Yeah. She is Yeah. Your own good teacher also, kan? Jadi, so today we'll continue our lesson that we have studied last meeting. Yeah. Today's absent today. Raka. Naraka, ya? Yes. What about the others? Taking a photo. Untuk KTP? GSG. Take your attendance. So Raka, what's the news? Is it Alpha. Alpha? no news. So no news No news, from Raka. I don't know. No news. Yeah. Okay, so we're going to continue our lesson class meeting. Di class meeting we were talking about adjective clause. Kemarin kan sudah kita bahas yang the use of adjective clause to describe noun. Ya, so it can be put as the subject or as the object in sentence. Kemudian sudah sampai who, ya. Kemudian when, where sudah. Kemudian kita sudah masuk ke finite dengan non-finite. Okay, so today we'll continue discussing about finite and non-finite clause. Nah, finite and non-finite clause. You still remember the difference between finite and non-finite? Finite juga. Raise your hand, please. Siapa yang bisa jelaskan? Beda antara finite dengan non-finite clause. Ya, Aldi. Finite dipengaruhi oleh subjek. Yes, and then Finite itu pakai gerund. yeah, what else? Okay, that's the first one, yang pertama. So finite clause depend on the subject. Ya, whether it is singular or plural. Jadi dia dipengaruhi oleh subjek, singular pengaruh, plural juga. Kemudian kalau dia I, you, we, they, with he, she, it, ya, the verb will be different. Beda, ya. Kemudian what else? That's the first one. Yang kedua apa? Bedanya finite dan non-finite. Ya, tenses, ya. So it depends on the tenses. Tergantung dengan tenses, ya. The verb changes based on the tenses. Kata kerjanya berganti sesuai dengan tenses. Now what about non-finite? Non-finite itu bedanya apa? Kalau tadi finite bisa mengambil oleh subjek dan verb, kalau non-finite berarti ya, it is not depend on the subject, ya, singular or plural, and it is not depend on the tenses, tidak tergantung dari tenses. Jadi kalau tensesnya apapun, dia kata kerjanya tidak berubah. Nah, what is the characteristic of non-finite? Kemarin apa karakteristiknya? Ya, using gerund. Yang kedua apa? Ya, infinitive. Yang ketiga adalah tergantung dengan kondisi kalimatnya. Today I have provide some sentences in this paper. Nanti kamu akan remember in group of two, satu berdua saja, ya. So you will determine which sentence belong to finite and which sentence belong to non-finite. Ya, kalau kemarin kan kita sudah kasih contoh, ya. Seperti apa? Ada nggak yang bisa menyebutkan contoh finite dengan non-finite dulu di sini? Baru nanti kita masuk ke kertasnya, ya. Sudah, bisa menjelaskan finite. Give the example. Coba ada yang bisa nggak kasih contoh? Yeah, can you give another example? That was my example last week. Yeah. Another sentence using finite verb, kata kerja yang dipengaruhi oleh subjek dan verb. Coba kalau kami kasih kata kerjanya, ya. Misal kata kerjanya apa? By. Okay. So by. Can you make a sentence using the word by as finite? Nanti by ini sebagai finite
bisa juga diganti ke non finite. Ya, coba siapa yang bisa bikin kalimat pakai kata buy? We buy by what? English book. We buy some English books. Ya. Yesterday. Kalau yesterday berarti buy-nya diganti dengan Oh. bought some English books yesterday. Okay. What about if I gimana nih? He buys some. He buys. Kalau dia present berarti setiap hari ya. Misalnya orang ini punya bisnis lah, kita katakan. So he buys some groceries misalnya ya. Some groceries every day. Kan punya usaha, jadi dia mau beli setiap hari. Kan kalau present tense itu untuk kebiasaan hari-hari ya. So bisnis. Nah, buy di sini it depends on the subject and it depends on the tenses. Jadi kita sebut dia sebagai finite verb. Nah, kalau buy kita jadikan kalimat non finite bagaimana? Kira-kira? Gimana? Jadi cirinya kan pakai gerund tadi. So how can you make the sentence using buy as non-finite sentence? I am buying. I am buying. Coba kita lihat sini ya. I am buying what? Some An apple. An English book misal. Nah, I'm buying an English book. Now what do you think? Is it non-finite? Yes. Menurut kalian ini non-finite tidak? Yes. Yes. Kan dia lihat ini tesisnya. Nah, misalnya. Nah, I am buying an English book now. Dipengaruhi tidak dia oleh tesis? Tidak. Ya, betul. Jadi M-nya itu yang menjadi finite verb. Jadi dia non-finite. Oke? Paham nggak kalian? Ya, atau bisa dijadikan subjek. Buy. Buying jadinya. Buying apa? An apple. Buying an apple. Membeli apel, lanjutkan kalimatnya. untuk dimakan. Huh? Buying an apple to eat is my daily routine. Anggaplah ya. Membeli sesuatu untuk dimakan adalah Saatnya harian istirahat saya. pertama. Kata-kata finite. It's time to have first break. Atau bisa kita gunakan to infinitive. Yes, okay. I want to buy what? An apple. Lanjutkan saja. I want to buy an apple. So this is non-finite. Semua paham tidak? Okay. Do you have any question? Ya? No question. Kalau tidak ada, ya. Ini I have some paper. There are 4 parts. Ada 4 bagian di sini, ya. I want you to do the third part, bagian C, ya. You can have discussion with your friends sitting next to you. You're going to decide which verb belongs to finite and non-finite verb. Ya, nanti ini akan kami tuliskan juga di papan tulis. Nanti akan kita kerjakan sama-sama setelah kami diskusikan. Ya, okay, jadi we give this to the friends in the back. Ya, itu ada. Ada. Oke. You want to sit together with Surya or you want to sit alone? Sit alone or you want to sit With Surya. together? You will be romantic. Okay. Yeah, so Surya can do it alone. By himself. Bisa kerja sendiri. Nah, oke, sekarang perhatikan ya. Itu ada 4 bagian like I told you. Ya, part C and part D. Nah, part A sama part B itu kita skip dulu ya. Nanti kalian akan kerjakan setelah kita kerjakan yang part C. Now pay attention to part C. Di situ ada underline the finite and non-finite verb in the sentences. The absent sentences. You can have discussion with your friends. You decide which verb belong to finite and non-finite. Ya, I give you 10 minutes. I think it's enough. Ya, 10 menit saja. Nanti akan menuliskan ke depan. Kalian yang tentukan tempat yang. Yang siapa? Ya, only part C. Bagian 1 sampai
Aris, kita udah tadi selesai ya melihat Mem Aris ngajar di kelas, yaitu materinya tadi apa? Finite, non-finite clause. Mem, kita akan ngobrol sedikit nih terkait dengan supervisi yang sudah kita laksanakan. Menurut Mem, bagaimana Mem menilai sendiri performa Mem dalam kompetensi yang dilaksanakan di kelas ini? Sepertinya masih banyak kekurangannya dari penyampaian mungkin atau cara mengisikan kelas yang dan yang lainnya. Kalau boleh saya lihat sebetulnya pada dasarnya mulai dari pre-activity sudah ya, mengecek kehadiran, persepsi sudah, tapi mungkin kalau berdasarkan hasil pengamatan saya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan lagi, karena memang kebetulan ini adalah pertemuan kedua mungkin ya, jadi Mem Aris menganggap bahwa materinya sudah diberikan pada minggu lalu sehingga langsung ke Inti saja. inti dan latihan soal, dan itu sudah baik. Tapi menurut hemat saya ada yang belum ditambahkan sebagai materi informasi lebih lanjut. Jadi ketika Mem Aris mengajak mereka latihan soal seperti tadi sudah baik. Saya bisa lihat Mem Aris bisa mendampingi murid dengan begitu detail dari meja ke meja, itu sangat baik sekali. Kemudian saya bisa lihat anak-anak merasa senang, merasa aktif pada saat mereka maju ke depan dan menyelesaikan soal, dan itu terlihat mereka merasa senang dan ceria pada saat pembelajaran. Nah, mungkin tambahannya yang tadi ya Mem, jadi seharusnya memang ada pemberian tambahan materi sehingga nanti anak-anak lebih menguatkan lagi materi yang sudah didapatkan sebelumnya. Oke, kemudian kira-kira Mem rencana tindak lanjutnya terkait ada hal-hal yang masih perlu peningkatan, apa yang kira-kira ingin dilanjutkan oleh Mem? Kalau saya cermati cara pengajaran saya tadi mungkin dari segi media. Jadi media itu mungkin harus ditambahkan untuk memperjelas baik secara visual ataupun auditorium. Saya tadi cuma menyampaikan secara garis besar saja rumusnya di papan tulis tanpa ada tambahan media. Mungkin itu perlu juga kali ya. Jadi pengajaran. Nah, berarti apa yang sudah terbayang yang akan Mem melakukan itu. Nah, Mem kira-kira nih, kalau sudah terbayang rencana lanjutan terkait dengan performa Mem pada saat mengajar finite dan non-finite tadi, kapan ya rencana Mem akan melakukan, bisa dikatakan, perbaikan dari pengembangan yang sudah akan dilaksanakan? Di pertemuan selanjutnya mungkin. Mungkin di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda? Mungkin ada baiknya di kelas yang sama, karena kan di kelas lain itu materinya berbeda ya. Sudah lanjut dari materi. Ya, jadi rencana mungkin di kelas 12 MIPA 3 tadi ya. Mungkin minggu depan ya, di hari yang sama. Nah, menurut Mem ketika nanti pelaksanaan itu akan dilaksanakan, apakah Mem akan bisa atau apakah Mem membutuhkan bantuan atau mungkin daya dukung lain dari pihak sekolah umpamanya? Ya, mungkin bantuan karena ini masih berkelanjutan, saya mungkin masih butuh bantuannya untuk melihat karena ini kan tadi ada perbaikan ya. Ketika ditemukan lagi mungkin ada perbaikan dari yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi insya Allah saya bisa bantu, saya akan siap datang lagi ke kelas Mem ya untuk melihat hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, saya kira mungkin demikian percakapan pasca observasi kita. Mudah-mudahan ngobrol kita akan menambah pencerahan bagi kita guru untuk menjadikan pembelajaran kita yang lebih memenuhi kebutuhan belajar murid. Mungkin itu saja Mem, terima kasih waktunya dan Assalamualaikum. Refleksi, pada tahap ini perasaan Koci senang dan termotivasi setelah mendapatkan pendampingan dan bimbingan SAP KBM di kelas, sehingga dia mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan, dengan harapan ke depannya bisa lebih baik lagi. Demikianlah video aksi nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.